billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Kita awali acara ini dengan sama-sama kembali kita memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas, agar dapat kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula, dengan menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama di dalam setiap kebersamaan pada setiap pagi seperti ini, kita berupaya untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, terutama mengingatkan diri kita pribadi, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita dapat melihat dan menyikapi segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Baik yang berada di luar dan terutama yang berada di dalam diri ini. Bahwa semuanya ini tidak akan ada dan semua ini tidak akan berlaku kalau bukan dikarenakan Allah yang telah menetapkannya. Kalau bukan dikarenakan Allah yang telah memutuskannya. Kalau bukan dikarenakan Allah yang telah menganugerahkannya. Dan kita meyakini pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, pasang surut terus berlaku di dalam kehidupan kita. Ada masa sehat kita, ada masa sakit kita. Ada masa bahagia, rasanya bahagia sekali kehidupan ini. Tetapi ada masanya terasa berat pula di dalam menjalani kehidupan ini. Sama seperti halnya ada masa kita berkelimpahan harta. Memiliki banyak sekali kemudahan di dalam melaksanakan kehidupan ini. Tetapi kadangkala kita rasanya sulit sekali di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kadangkala dengan segala keterpaksaan yang ada dan boleh jadi dengan rasa malu pula yang menyelinap ke dalam diri ketika kita dengan sepenuh hati memohon bantuan orang lain untuk mengatasi persoalan kehidupan yang kita hadapi, yang rasanya tidak akan mungkin kita bisa mengatasinya kalau bukan dikarenakan kita memohon bantuan kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Maka demikianlah kehidupan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan pada akhirnya kita menjalani kehidupan sekarang ini, maka ada masanya kita pun akan menghadapi kematian nantinya. Maka apabila kita menyadari benar bahwa inilah sesungguhnya yang telah Allah hadirkan bagi kita semuanya, Allah Rabb kita, Allah yang bukan hanya menciptakan kita, tetapi Allah yang telah mengatur segala skenario di dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan di dalam kebersamaan seperti ini, tiada lain kita berupaya untuk terus saling doa mendoakan, saling kuat menguatkan, saling memberi motivasi. Dan itulah semangat yang Allah ajarkan kepada kita semuanya.
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan benar, Allah sangat mengetahui bahwa bagaimana keadaan kita sebagai hambanya. Allah telah menyampaikan dan menjelaskan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Dan bahkan pada bagian yang lain, Allah menyampaikan bahwa kita adalah makhluk yang bodoh sesungguhnya. Kalau bukan dikarenakan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kalau bukan pula karena Allah yang telah memberi ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ketika kita menyadari hakikat keberadaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyadari benar bahwa betapa singkatnya sesungguhnya perjalanan kehidupan di alam dunia ini, dan bukankah contoh sudah begitu banyak dan begitu jelasnya ketika orang-orang terdekat kita pun sudah kembali kepada Allah. Maka semoga semuanya ini memberikan penyadaran kepada kita semuanya, dan termasuk di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat yang terhimpun dan tersajikan di dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan dan memaknai atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafa bil mauti wa'idhah, bahwa cukuplah kematian itu menjadi nasihat dan pembelajaran dan pesan yang baik bagi kita semuanya. Tentunya ketika kita mengingat kematian, bukan berarti kita menjadi putus asa di dalam kehidupan ini. Namun justru sebaliknya, kita harus lebih bersemangat lagi dikarenakan kita mengetahui dan meyakini bahwa akan ada kehidupan lain setelah kematian kita nanti. Kematian hanyalah merupakan pintu gerbang untuk kita bisa memasuki dimensi kehidupan lainnya. Dan tentunya kita pun membutuhkan bekal dan persiapan agar kita bersama-sama dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya. Sehingga tiada lain kita memohon kepada Allah melalui apa yang kita laksanakan setiap pagi seperti ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam menelusuri, membaca, menyimak, dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam mushaf Al-Quran ini, sehingga semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang terkandung pesan dan makna yang luar biasa, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat menyerap makna dan pesan-pesan serta hikmah dan hidayah yang terkandung di dalamnya. Dan semoga Allah pun memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikannya benar-benar sebagai petunjuk lentera penerang jalan bagi kita semuanya. Berpegang kita kepada tali Allah di dalam menelusuri, boleh jadi etapa terakhir sudah kini dalam perjalanan kehidupan kita ini. Maka semoga Allah selamatkan kita, agar ketika kita kembali kepada Allah nanti dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tiada henti pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Tiada kecintaan yang Allah berikan kepada kita semuanya melainkan ketika secara seksama mencintai dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiada ampunan sejati kalau bukan dikarenakan dengan cara kita mengikuti atas apa yang telah disampaikan dan telah diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka bagaimana di dalam ayat ini Allah menegaskan untuk kita semuanya, hanya semata dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membukakan pintu cintanya untuk kita, dan Allah pun akan membukakan pintu ampunan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dicintai dan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ingin sekali rasanya saya ingin menyampaikan dan membacakan untuk diri saya dan kita semuanya bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan dan mencontoh dan teladankan bagaimana sikap kita kepada keluarga dan kepada kerabat kita. Pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, dari begitu banyaknya hadis yang mengenai tuntunan bagaimana Rasulullah telah menyampaikannya kepada kita semuanya, saya ingin membacakan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada surah Muhammad, pada ayat ke-22 dan ke-23,
kita bisa mendapati, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hingga setelah selesai menciptakannya, hubungan kekeluargaan berkata, ini adalah tempat bagi orang yang memohon perlindungan padamu dari memutuskan kekerabatan. Allah pun berkata, ya, tidakkah engkau ridho jika aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan memutuskan hubungan dengan yang memutuskanmu? Maka ia, silaturahim, berkata, benar. Allah berkata, itu untukmu. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah bila kamu suka. Itulah ayat yang telah sama-sama kita baca pada surah Muhammad ayat ke-22 dan ke-23. Hubungan keluarga sangat penting dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam perasaan seorang muslim sejati. Karena perintah menyambungnya dan berbuat baik padanya dalam banyak ayat datang setelah iman dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat dan ibnu sabil. Inilah 3 ayat yang sama-sama bisa kita dapati di dalam surah Al-Isra ayat ke-23, surah Al-Isra ayat 2, dan surah An-Nisa ayat ke-36. Dan kemudian dalam sebuah hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu an yang panjang yang mengandung sejumlah kaidah Islam dan adab-adabnya, ia berkata, aku masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yakni di awal kenabiannya, dan aku berkata kepadanya, siapakah engkau? Maka beliau, Rasulullah, berkata, seorang nabi. Aku melanjutkan, apakah nabi itu? Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku. Aku berkata, dengan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusmu? Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku dengan silaturrahim, menghancurkan berhala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memperhatikan atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu melalui ucapan dan berita yang disampaikan oleh Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu ini, menggambarkan bahwa bagaimana di awal kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku dengan silaturahim. Maka semoga Bapak dan Ibu di dalam setiap awal ngaji bareng online ini kita berupaya mentautkan tali silaturahim ini. Semoga hal ini menjadi bagian dan cara pula bagi kita semuanya di dalam mengikuti atas apa yang telah dititahkan, disampaikan, dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya yang terhimpun di dalam forum ini tidak saja Allah perjumpakan dalam forum media Zoom ini atau tatap muka sekalipun di alam dunia ini, melainkan kita pun memohon kepada Allah semoga
Allah abadikan dan Allah pertautkan sekuat-kuatnya tali silaturahim ini, sehingga kita semuanya benar-benar menjadi saudara, saudara seiman yang Allah bangkitkan dalam kebersamaan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sejati. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita menyampaikan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghormatan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kesungguhan dan ketulusan kita Bapak dan Ibu di dalam menyampaikan salawat dan salam ini, Allah sampaikan salawat dan salam ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan menyampaikan salawat dan salam di pagi hari ini, Allah kadarkan, Allah tambahkan kadar cinta kita kepadanya. Dan semoga kita benar-benar menjadi pengikut Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula Bapak dan Ibu kita berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya, untuk bersama-sama kita menjadikan forum ini sebagai tanda bakti kita, sebagai tanda cinta, mengisi segala kerinduan kepada ayah dan ibu kita, kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga melalui doa kita dan sahabat-sahabat kita, Bapak dan Ibu, yang kita sampaikan, bukan hanya untuk ayah dan ibu kita, tetapi untuk ayah dan ibu kita semuanya. Semoga doa-doa yang kita sampaikan ini menjadi doa yang Allah ijabahkan, Allah kabulkan, Allah berikan yang terbaik. Dan semoga Allah bahagiakan ayah dan ibu kita di alam kuburnya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga bagian dari taman-taman surga Allah hadiahkan bagi mereka menjadi taman kebahagiaan tiada tara. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah di jannah terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitu pula ayah dan ibu kita yang masih menjalani kehidupan di alam dunia ini bersama kita dalam usia senjanya. Boleh jadi mereka tidak sekuat, tidak segagah, tidak seganteng, tidak secantik dulu lagi. Boleh jadi mereka pun kini sudah mulai sakit-sakitan. Tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita sesungguhnya, apabila kita memiliki ayah dan ibu dalam keadaan yang demikian, bukankah di dalam Al-Quran Allah menyampaikan secara khusus apabila kita memiliki ayah dan ibu kita yang sudah lanjut usia dan sudah lemah pula, maka semoga kita diberikan keistiqomahan untuk benar-benar menjadi putra-putri soleh dan solehah, berbakti kepada mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka, menjadikan mereka sebagai prioritas di dalam kita, memberikan kasih sayang sepenuhnya. Dan semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga nanti apakah mereka yang lebih dulu ataukah kita kembali lebih awal, semoga dikembalikan kita semuanya dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali kita mendoakan saudara-saudara dan sahabat kita. Khususnya sama-sama kita mendoakan untuk Ibu Hajjah Eli Aryadin yang akan menjalani operasi pada pagi hari ini.
Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan untuk Bapak Joni Abu Bakar yang juga dalam keadaan sakit. Semoga Allah sehat dan sembuhkan. Untuk Ibu Hadia Eli, semoga Allah sukseskan pelaksanaan operasinya. Dan begitu pun kita mendoakan Ibu Nuke Biarbianto yang dalam keadaan sakit juga, semoga Allah segera sehat dan sembuhkan. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu ataupun saudara-saudara kita yang tengah menderita sakit pada saat ini, semoga Allah berikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan semoga Allah angkat sakit Bapak dan Ibu, dan semoga kita disehatkan kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga melalui kesabaran dan keikhlasan kita menghadapi sakit ataupun ujian-ujian lainnya, semoga Allah luntur dan gugurkan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah tingkatkan derajat keiman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Alwisman. Beliau adalah sahabat dari Pak Hairul Abri, sahabat kecilnya. Sama-sama kita mendoakan semoga Pak Alwisman kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan alam kuburnya menjadi bagian dari taman surga, sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wasi' mudkhalahu akrim nuzulahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini bersama, doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah ijabahkan. Dan untuk itu mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini di dalam acara beranda kita akan diisi dengan sharing dan presentasi yang disampaikan oleh sahabat kita, saudara kita, ilmuwan kita, Profesor Dr. Jarod Sulistyo Wisnubroto. Beliau adalah peneliti dan sekaligus mantan kepala Batan, dan beliau adalah pakar energi. Semoga Allah berikan kemudahan bagi beliau untuk hadir dalam forum ini, dan begitu pun untuk kita semuanya. Semoga kita bisa menyerap dan menangkap pesan-pesan yang disantarkan oleh beliau dalam acara beranda nanti. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita dengan seluruh harapan kita dan doa ini semoga Allah kabulkan, dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan kita akan membaca pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, akan bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-58, dan insya Allah nanti kita akan berlanjut sampai dengan ayat ke-62. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan itu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم 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 وهم له منكرون.
فعرفهم وهم له منكرون فعرفهم وهم له منكرون فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني 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 قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين 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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 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 إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 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 Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.